Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik Ibrahim akan membahas bahasan tentang zakat. Zakat ditinjau dari istilah adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang yang membutuhkan. Zakat juga dinamakan bersih atau toharoh karena dengan membayar zakat, harta dari seseorang yang berzakat menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya, yang disebabkan oleh harta yang dimiliki tersebut adanya hak-hak orang lain yang menempel padanya. Sedangkan menurut Imam Al-Mawardi, sebagaimana yang dikutip oleh Profesor Dr. Tengku Hasbi As-Siddiqi dari kitab Al-Hawi disebutkan, zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu. Sedangkan Imam As-Syaukani sebagaimana juga dikutip oleh Hasbi As-Siddiqi dalam kitab Pedoman Zakat menyatakan, memberikan bagian tertentu dari harta yang sudah sampai nisab kepada orang fakir dan semisalnya yang tidak bersifat dengan suatu halangan yang tidak membolehkan kita memberikannya kepadanya. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Habib Faris akan menjelaskan mengenai infak dan sedekah. Yang pertama yaitu infak. Infak menurut istilah adalah mengeluarkan harta yang thayyib atau yang baik dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan. Infak juga diartikan sebagai pengeluaran sukarela yang dilakukan oleh seorang setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendaki. Selanjutnya yang dimaksud dengan mengeluarkan atau membelanjakan harta, tentunya hal ini berbeda dari pemahaman masyarakat terhadap pengertian infak. Hal ini dikarenakan pengertian infak secara etimologi yang berasal dari kata Arab masih sangatlah umum. Apakah yang dimaksud mengeluarkan atau membelanjakan harta dalam hal keperluan diri atau untuk keperluan umum? Dalam Al-Anfal ayat 63 yang artinya, walaupun kamu membelanjakan semua yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Oleh karena itu, infak dalam arti membelanjakan harta bukan untuk keperluan sendiri, akan tetapi untuk keperluan bersama. Memberi nafkah juga, kata infak ini juga berlaku ketika seorang suami membiayai istrinya atau berbelanja untuk keperluan rumah tangganya. Berdasarkan pengertian tadi, maka setiap pengorbanan atau pembelanjaan harta dan semacamnya pada kebaikan disebut infak. Dalam infak tidak ditetapkan bentuk dan waktunya, demikian pula dengan besar atau kecilnya jumlah. Tetapi infak biasanya identik dengan harta atau sesuatu yang memiliki nilai barang yang dikorbankan. Selanjutnya yaitu sedekah. Secara etimologi kata sedekah berasal dari kata bahasa Arab yaitu as-sadaqah. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan dengan pemberian yang disunahkan atau sedekah sunnah. Sedangkan secara terminologi, sedekah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Sedekah lebih utama apabila diberikan pada hari-hari mulia seperti pada hari raya Idul Adha, Idul Fitri dan lain-lain. Juga yang paling utama apabila diberikan pada tempat yang mulia seperti Mekah dan Madinah. Atau untuk jika kita tidak bisa ke Mekah atau Madinah, bisa juga ke masjid. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang-orang membutuhkan atau pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan apapun. Sedekah atau yang dalam bahasa Indonesia sering dituliskan dengan sedekah memiliki makna yang lebih luas dari zakat dan infak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud
Al-Badri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya seorang muslim itu apabila memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahala darinya, maka nafkahnya itu sebagai sedekah. Sedekah dalam bahasa Arab disebut sodakoh, berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan atau sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Misalnya sedekah Jumat, seperti itu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala semata. Mungkin sekian, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gugun Gunawan Ramadan Ripalwapi dengan NIM 11940 akan melanjutkan penjelasan seputar Bajnas Subang. Ini membahas tentang problematika. Menurut Bajnas Kabupaten Subang, salah satu kendala penghimpunan zakat dilihat dari dua aspek, baik itu individu dan trust. Maksudnya rata-rata di Kabupaten Subang masyarakat masih senang zakat, infak, sodako secara individu, belum terlembaga. Yang kedua, menyangkut kepuasan dan kepercayaan kepada lembaga zakat negara sendiri. Di samping lain, belum terbangun kesadaran mengenai wajibnya zakat. Hal ini dapat ditinjau dari dua hal. Yang pertama, tidak mengetahui nisab zakat. Yang kedua, kurangnya sosialisasi. Padahal dalam redaksi Al-Quran mengenai persoalan zakat itu adalah kud, ambillah. Adapun yang selanjutnya itu mengenai sistematika Bajnas Subang. Sebagai lembaga Badan Amil Nasional Bajnas harus memiliki kantor yang layak pakai, termasuk fasilitas dan inovasi teknologi. Selain itu, penguatan sumber daya manusia pun menjadi tugas bersama. Penguatan sumber daya ini menyangkut peningkatan pengetahuan manajemen zakat, hukum syariat, undang-undang dan mekanisme pengelolaan. Mungkin itu sedikit mengenai problematika dan sistematika Bajnas Subang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Diki Maulana akan memaparkan mengenai program-program pada Bajnas Kabupaten Subang. Nah, Bajnas Kabupaten Subang ini mempunyai beberapa program, diantaranya yaitu CLBK atau singkatannya dari Cinta Lansia Bajnas Kabupaten Subang. Itu program yang berupa memberikan bantuan kepada para lansia yang ada di setiap desa. Lalu yang kedua ada program bantuan Rutilahu. Nah, program Rutilahu ini atau bisa disebut Rumah Tidak Layak Huni itu merupakan salah satu program yang memang menjadi yang jarang ada di Bajnas yang lain gitu ya, yang ada di lembaga lain. Itu karena untuk melaksanakan program ini memang harus anggarannya yang cukup besar, yaitu sekitar 20 juta ke atas lah. Nah, namun Bajnas Subang ini bisa melakukan Rutilahu hanya dengan modal sekitar 5 jutaan. Nah, karena pada saat sebelum melakukan pemberian anggaran ini kepada yang akan menerima itu dibentuk dulu kepanitiaannya sehingga dapat dilaksanakan dengan baik, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu ada program santunan untuk tukang beca, seperti santunan biasanya yang memang langsung para pengurus Bajnas itu langsung turun ke jalan untuk memberikan santunan kepada tukang beca. Lalu ada beasiswa ini berupa bagi pelajar yang memang keluarganya kurang mampu atau orang tuanya kurang mampu. Nah, maka ada beasiswa dari Bajnas. Lalu ada modal usaha jacikan. Nah, modal usaha jacikan ini dilakukan oleh para mustahik dengan berupa pelatihan memasak, memasak ayam dan yang lain sebagainya untuk kebutuhan mereka gitu, untuk dapat mengembangkan pekerjaan mereka. Lalu ada mobil sehat, dakwah dan advokasi, serta yang terakhir ada kampung binaan Bajnas.
Nah, mungkin itu program-program yang ada di antaranya yang ada di Basnas Kabupaten Subang. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.